Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Gilang Adi Fernanda. Saya akan memaparkan materi terkait penugasan HIV/AIDS. Izinkan saya untuk share screen. Baik, teman-teman dan Ibu Di Kartika Rukmi, di sini saya Gilang Adi Fernanda mendapatkan tugas yaitu terkait TASP atau Treatment and Prevention. Di sini saya mengambil judul Treatment and Prevention dengan patuh mengkonsumsi obat ARV dan screening voluntary consent testing sebagai upaya pencegahan promotif dan preventif pada pasien HIV. Saya mengkonsumsi obat ARV atau kepatuhan ARV dan tes VCT karena di sini TASP sendiri lingkupnya sangat luas. Untuk yang pertama kita masuk ke introduction. HIV itu merupakan suatu penyakit menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seksual seperti itu. Nah, hal ini virus ini akan menginfeksi sistem kekebalan tubuh yang ada di orang atau di penderita tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada prevalensi kejadian HIV/AIDS. Yang pertama itu di dunia itu mencapai 36,9 juta jiwa sudah terkena HIV/AIDS. Untuk yang pertama di Afrika itu 7%, nih India 25%, Nepal 25%, dan Thailand 25%, Bangladesh 25%, dan Filipina 25%. Ya, untuk prevalensi kejadian HIV/AIDS di Indonesia tersendiri terdapat 7.466 kasus. Yang pertama itu umur 25 sampai 49 tahun itu 70,6%, umur 20 sampai 24 15,8%, dan umur lebih dari 50 tahun itu 6,4%. Nah, hal inilah menjadi catatan penting bahwa dengan angka kejadian-kejadian yang ada di atas tadi perlu penanggulangan HIV/AIDS mulai dari tingkat pencegahan, kemudian ada pengobatan, kemudian ada support dukungan. Nah, hal ini untuk mencegah infeksi opportunities seperti itu. Salah satunya penanggulangan HIV/AIDS yang mulai pencegahan dan pengobatan tadi seperti kepatuhan pengobatan antiretroviral virus dan konseling VCT. Dan selanjutnya adalah pembahasan yang pertama konsep treatment as prevention. Pada intinya TASP itu atau treatment as prevention itu merupakan eh, pengobatan dan pencegahan secara dini pada pasien yang telah terdiagnosa HIV sejak awal. Untuk contohnya itu seperti penggunaan obat ARV dan screening klinis terkait voluntary counseling testing. Nah, ini untuk konsep pengobatan ARV. Yang pertama, poin pertama itu definisi. Obat ARV itu merupakan obat-obatan yang digunakan oleh pasien HIV tujuannya untuk menghambat replikasi virus. HIV di sini merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Untuk tujuannya pengobatan, yang pertama ada menghambat dan menekan replikasi virus, kemudian menurunkan kasus HIV, meningkatkan kadar CD4 dalam limfosit, memperbaiki kualitas hidup ODHA, menurunkan jumlah angka kematian, serta mengurangi penularan karena viral load menjadi rendah atau tidak terdeteksi. Kemudian yang poin ketiga itu ada golongan obat ARV.
Yang pertama ada golongan penghambat masuknya virus, yang kedua ada RTI atau reverse transcriptase inhibitor. Itu terbagi tiga golongan. Yang pertama ada golongan analog nukleosoida, kemudian yang kedua ada analog nukleotoida dan golongan non nukleosoida. Untuk indikasinya bahwa obat ARV ini diindikasikan kepada semua orang yang menderita ODHA tanpa terkecuali, tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4. Kontraindikasinya, yang pertama, kontraindikasi dan peringatan obat ARV terutama terkait dengan resiko hepatotoksisitas, kemudian ada efek samping seperti panas, dingin, kemudian pusing, mual muntah, dan ruam serta gatal-gatal. Untuk dosisnya, dosis atau cara penggunaan obatnya, yang pertama itu ada lamivudin, dosisnya 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg sekali sehari. Ada TDF 300 mg sekali sehari, zidovudin 500 sampai 600 mg per hari terbagi dalam 2 atau 3 dosis. Abacavir 300 mg 2 kali sehari atau 600 mg sekali dalam sehari. Emtricitabine 200 mg sehari, lopinavir 400 atau 100 mg dalam 2 kali sehari, atau bisa juga 800 atau 200 mg sehari, dan masih banyak lagi terkait obat-obatan untuk jenis ARV. Nah, pasti pentingnya patuh konsumsi obat ARV bagi pasien yang menderita HIV itu tentunya kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat, baik kesesuaian dosis, kemudian tepat dalam waktu minum obatnya, serta tidak pernah putus dalam minum obat. Nah, hal ini akan meminimalisirkan kejadian resistensi terhadap ARV, karena jika apabila tidak sesuai dosis dan tepat waktu, maka obat tersebut akan resisten terhadap sistem kekebalan tubuh yang ada di pasien tersebut. Sehingga hal inilah yang menjadi catatan penting bahwa ARV ini harus diminum sesuai dengan dosis dan tepat waktu agar tidak terjadinya resistensi terhadap obat. Karena kalau sudah terjadi resistensi terhadap obat, maka virus ini akan bermutasi secara terus-menerus dan akan menyebabkan infeksi oportunistik. Kemudian ada yang poin selanjutnya yaitu prevention dengan VCT. Kalau yang tadi kan treatment dengan kepatuhan pengobatan, kalau ini prevention dengan VCT atau voluntary counseling testing. Yang pertama, definisi VCT itu apa sih? VCT itu merupakan kegiatan konseling yang menyediakan dukungan psikologis, informasi, dan pengetahuan mengenai HIV/AIDS, pencegahan penularan, kemudian mempromosikan perilaku kesehatan terkait HIV, kemudian pengobatan ARV, dan tentu saja pengecekan atau screening mengenai HIV. Untuk yang selanjutnya itu ada tujuan dari visit sendiri untuk menurunkan angka kesakitan HIV, kemudian untuk upaya untuk mengurangi kegelisahan, meningkatkan persepsi pengetahuan tentang HIV, kemudian upaya pengembangan perubahan perilaku, sehingga secara dini mengarahkan mereka menuju ke program pelayanan, kemudian membantu mengurangi stigma dalam masyarakat. Nah, tujuannya ini tentu saja untuk mencegah HIV secara dini atau melakukan pengobatan secara dini, karena kan dengan screening VCT ini bisa diketahui dia positif HIV tetapi sejak lebih awal. Jadi mereka itu ketahuan HIV bukan pada saat sudah stadium 3 ataupun sudah mengalami infeksi oportunistik. Seperti itu tujuan dari VCT. Kemudian untuk indikasi atau orang yang dianjurkan untuk tes HIV itu siapa saja sih? Yang pertama itu
PSK atau penjajah seks, kemudian ada hubungan sesama jenis itu baik pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita, kemudian ada penggunaan jarum suntik narkotika, kemudian narapidana dan petugas medis. Kenapa narapidana di sini termasuk indikasinya? Karena terkadang narapidana itu di dalam penjara itu menggunakan jarum suntik terkait narkoba itu. Selain itu, narapidana biasanya karena di situ kan di penjara, kemudian kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi, sehingga di dalam penjara itu adanya laki-laki sering sekali beresiko terjadi hubungan sesama jenis karena untuk memuaskan hasrat seksualnya, karena kan tidak bisa menyalurkan kebutuhan seksualnya itu menurut referensi yang saya baca seperti itu. Kemudian prinsipnya dari VCT itu yang pertama itu sukarela, artinya tidak ada paksaan untuk melakukan testing HIV. Kemudian saling percaya antara petugas dan yang ingin memeriksakan. Kemudian ada mempertahankan hubungan relaksasi antara konselor dengan pemberi layanan. Kemudian untuk cara melakukan VCT itu yang pertama pada pelaksanaan tes ini klien itu diberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan. Kemudian klien juga tidak menyetujui, diperbolehkan konselor untuk tidak memaksakannya. Artinya di sini sebelum dilakukan tes HIV di sini klien itu diberikan penjelasan mengenai tes HIV, kemudian bahaya HIV, dan mengenai informasi-informasi yang terkait dengan HIV/AIDS seperti itu. Setelah diberikan penjelasan kalau positif bagaimana, negatif bagaimana, itu si klien itu diberikan hak untuk menolak ataupun menerima tindakan tes HIV, atau mereka hanya sekedar menerima penyuluhan kesehatan tentang bahaya HIV, bahaya seks bebas dan lain sebagainya. Kemudian untuk macam-macam tes HIV ini saya saya mengambil dua saja. Yang pertama ada rapid test dan tes ELISA. Kemudian untuk kelebihan topik ini bahwasanya ketika kita memberikan penyuluhan terkait pentingnya patuh minum obat ini maka akan memberikan informasi yang sesuai dengan pedoman tata laksana klinis dari kementerian. Kemudian kita bisa memberikan informasi dan motivasi kepada klien bahwa patuh pengobatan itu maka akan menghindari terjadinya resisten terhadap obat ARV yang dikonsumsi, sehingga kualitas hidup akan meningkat dan virus pun tidak terdeteksi. Ketika virus tidak terdeteksi, maka orang tersebut tidak berpotensi untuk menularkan ke orang lain, tetapi dengan demikian tetap harus waspada. Kemudian selain itu juga si pasien ini diberikan penyuluhan tentang eh, kepatuhan minum obat. Apabila tidak patuh maka akan terjadi resistensi dan virus akan bereplikasi dan menjadi lebih parah. Dengan demikian kalian akan paham dengan pengobatan dan akan patuh dalam menjalannya. Sedangkan kelebihan VCT itu tentu saja biar bisa mendiagnosa secara dini dan melakukan pengobatan yang tepat, sehingga ketika dia ketahuan HIV dia belum sampai tahap ke infeksi oportunistik seperti itu. Nah, ini bisa mencegah juga terjadinya infeksi oportunistik. Kemudian untuk kekurangan dari topik patuh minum obat ARV ini, ada beberapa pasien yang tidak percaya dengan kepatuhan minum obat. Mereka tidak minum obat sesuai dengan waktunya, sering terlambat. Kemudian karena mereka, saya tidak apa-apa ketika saya minum terlambat, tidak ada efek atau tidak ada gejala yang muncul. Nah, itu kan mungkin itu persepsi yang salah ya. Mungkin saat itu mungkin belum muncul, tetapi 3 bulan atau bertahun-tahun mungkin akan terjadi infeksi oportunistik. Kemudian kekurangan dari VCT sendiri itu bahwasanya orang yang beresiko itu mereka tidak aware terhadap diri sendiri, tidak peduli terhadap sendiri, bahwasanya mereka itu sudah tahu kalau mereka itu beresiko, tetapi tidak ada rasa untuk melakukan VCT secara sukarela seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya adalah peran perawat. Yang pertama, peran perawat itu dalam merawat HIV/AIDS ini, yang pertama mengaruhi perilaku pasien dengan cara menyampaikan tindakan, mungkin mengedukasi, kemudian memberikan penghargaan yang positif, kemudian memberinya motivasi. Nah, peran perawat dalam promosi kesehatan dan pemeriksaan VCT itu mencegah orang dengan HIV/AIDS ke kondisi yang lebih buruk dan mengajak untuk berperilaku positif mungkin dan meningkatkan kesehatan. Kita memberikan motivasi untuk selalu komitmen terhadap pengobatan. Nah, ini tugas perawat selama melakukan perawatan ODA, yaitu menerapkan dukungan kepada pasien terkait kepatuhan dalam pengobatan ARV. Hal ini akan mengarahkan untuk tidak akan terjadinya kegagalan terapi dan menghindarkan dari ketidakpatuhan, sehingga pasien akan patuh. Itu saja dari saya untuk kesimpulannya, bahwa dari treatment as prevention itu merupakan suatu pengobatan dan pencegahan secara dini kepada orang yang telah terdiagnosa HIV sejak awal. Nah, salah satunya apa ya tadi, kepatuhan penggunaan ARV dan pemeriksaan VCT. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.